Pertanyaannya, apakah pers sudah merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita semua selalu semakin sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, kita baru saja memperingati Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari tahun 2021. Yang biasanya puncak peringatan Hari Pers Nasional ini diadakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun tahun ini diadakan di Istana Negara, Jakarta. Ini mungkin pertimbangannya karena negara kita sekarang sedang berada dalam kondisi wabah virus corona atau COVID-19. Puncak peringatan Hari Pers Nasional ini diperingati didasarkan kepada Kepres nomor 5 tahun 1985. Kedatangan Hari Pers Nasional tahun ini bagi saya mengingatkan saya pada awal-awal saya menjadi wartawan pada tahun 1985 silam. Telah mencapai sekitar 35 tahun sampai kini saya menekuni dunia jurnalis. Jika dirunut kembali ke belakang, sungguh banyak sekali kesan suka dan duka yang pernah saya alami sebagai seorang insan pers di negeri ini. Saya masih ingat ketika menjadi wartawan muda pada tahun 1985 dengan berbekalkan selembar surat tugas dari redaksi. Saya tiap hari memasuki RT demi RT, mendatangi kelurahan demi kelurahan, kecamatan demi kecamatan di kota tempat saya menjadi seorang wartawan untuk mencari berita. Berita orang gotong royong membersihkan got, berita anak-anak main bola kaki, berita rapat-rapat PKK di kelurahan, dan berbagai hal lainnya. Sungguh satu hal yang sulit saya lupakan hingga hari ini. Setelah sekitar 2 tahun memegang surat tugas dari redaksi, karena redaksi melihat kita berkondisi baik, redaksi mengusulkan untuk ikut tes menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang kala itu satu-satunya organisasi profesi wartawan hanya PWI.
untuk masuk anggota PWI bukan perkara mudah kala itu. Begitu diusulkan tes, ikut tes. Kalau sudah ikut tes, kalau dinyatakan lulus, barulah nanti bisa menjadi pemegang kartu PWI. Itulah prosesnya waktu itu. Banyak sekali teman-teman yang tidak lulus tes waktu tes sama dengan saya. Kadang-kadang ada 2 kali tes, 3 kali tes baru lulus. Itulah kenangan kecil saya menjadi wartawan sekitar 35 tahun lalu. Dan sampai saat ini saya masih tetap setia sebagai pemegang kartu pers, kartu Persatuan Wartawan Indonesia. Bagi saya, menjadi wartawan sudah menjadi jiwa bagi saya. Dan menurut saya, tidak akan pernah bisa saya tinggalkan atau saya pisahkan dari saya sampai hayat nanti berpisah dari badan saya. Sahabat BN yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang nyaris setiap hari nasional dipertanyakan, khususnya bagi insan pers, umumnya bagi masyarakat banyak. Pertanyaannya, apakah pers sudah merdeka? Pertanyaan ini sesungguhnya kenapa dipertanyakan terus? Karena kemerdekaan pers itu merupakan cita-cita luhur bagi insan pers. Sebab pekerjaan seorang wartawan, profesi seorang jurnalis, jika tidak dibarengi dengan kemerdekaan pers, sungguh sebuah pekerjaan yang sangat menyiksa pikiran. Bagi insan pers, bagi wartawan, kemerdekaan pers itulah yang merupakan kebahagiaan bagi mereka di dalam menjalani profesinya sebagai wartawan. Apabila kemerdekaan pers sudah tidak ada lagi, rasanya seorang wartawan susah mengatakan apakah dia masih wartawan atau bagaimana. Biasanya kemerdekaan pers itu akan dikekang karena apabila kemerdekaan pers itu betul-betul diberikan, ada kemungkinan hal-hal yang perlu ditutupi akan terbongkar dan akan diketahui oleh rakyat ramai. Bagi pers, bagi wartawan, bagi jurnalis, menyampaikan informasi yang benar-benar terjadi merupakan suatu hal yang sangat menjadi cita-citanya. Kepuasan seorang wartawan adalah apabila dia telah bisa menginformasikan kejadian yang sesungguhnya kepada halayak ramai. Dan ketika kemerdekaannya untuk berbuat itu dikekang, merupakan ketersiksaan yang sangat menyiksa baginya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, apakah selama ini kemerdekaan pers ini sudah ada di negeri ini? Kita mengatakan di satu sisi sudah ada. Pers sudah merdeka, sudah bisa menulis pemberitaan
Tetapi apakah kemerdekaan itu sudah penuh? Ini yang jadi pertanyaan. Ketika pers memiliki kemerdekaan penuh, tidak ada lagi yang bisa ditutupi, yang tidak bisa diberitakan oleh pers sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan atau media telah bisa menyiarkannya, memberitakannya. Ini yang sulit. Yang banyak hanya tidak semua yang diketahui yang bisa diberitakan. Ini yang banyak. Namun bagaimanapun, cita-cita kemerdekaan pers yang betul-betul merdeka itu merupakan cita-cita luhur dari seluruh insan pers yang menjadi wartawan, benar-benar wartawan sejati. Sekarang kalau kita perhatikan, di era yang serba digital sekarang ini, di era yang merupakan daerah globalisasi informasi sekarang ini, apakah perlu juga pers ini dibungkam? Apakah perlu juga pers ini dikekang? Sesungguhnya di era sekarang ini tidak perlu pers ini dikekang. Sebab dikekang pun pers, jalur komunikasi sangat banyak. Sekarang ini contohnya, kalau media cetak, kalau radio, televisi, taruhlah dikekang, disensor beritanya. YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada, WA ada. Bagaimana mengekangnya? Kalau dikekang nanti tidak akan membawa hasil maksimal. Pencitraan yang dilakukan melalui media yang dikekang itu hanya akan memunculkan antipati publik kepada media tersebut dan kepada yang mengekang media tersebut. Karenanya, sekali lagi, di era sekarang ini sudah selayaknya kemerdekaan pers itu betul-betul diwujudkan secara nyata, betul-betul diwujudkan secara penuh. Andaikan sebuah media beritanya yang baik-baik aja, yang baik-baik aja, ada yang negatif tidak diberitakan, masyarakat tidak percaya lagi di media itu. Dibilangnya itu corong itu katanya. Sekali lagi, Hari Pers Nasional tahun ini mari kita jadikan sebagai hari mewujudkan kemerdekaan pers yang sesungguhnya secara penuh. Satu hal yang sangat menggembirakan bagi kita, terutama tentu bagi insan pers, adalah pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo baru-baru ini yang mengatakan bahwa diminta kepada masyarakat agar lebih aktif lagi melakukan kritikan. Ini merupakan angin segar bagi kita, sehingga pers ke depan sudah bisa betul-betul merdeka dalam melakukan sosial kontrolnya. Sebab dengan ini kita tentu tidak begitu takut lagi dengan Undang-Undang ITE yang selama ini Undang-Undang ITE ini memang terkesan mengekang kemerdekaan masyarakat di dalam mengeluarkan pendapat.
di dalam mengeluarkan pikiran kepada publik. Sedangkan pers, wartawan, media selalu mengeluarkan pendapatnya kepada publik. Jadi dengan adanya pernyataan Bapak Presiden kita ini, tentu kita harapkan undang-undang ITE ini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi kita untuk mengeluarkan pendapat baik melalui tulisan maupun melalui lisan ke tengah-tengah publik. Kita tidak ingin lagi undang-undang ITE ini menjadi semacam peluru tajam yang bisa melumpuhkan orang-orang yang ingin bicara kritis. Semoga ada manfaatnya. Selamat Hari Pers Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.